Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita duka yang datang dari Provinsi Jawa Barat, persisnya di Kabupaten Cianjur, yaitu di mana telah terjadi gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Ini merupakan ini merupakan kabar duka ya, setelah beberapa hari ini hati rakyat Indonesia sedang berbunga-bunga karena telah selesainya KTT G20 bisa berhasil diselenggarakan dengan sukses di Provinsi Bali, di mana Indonesia bertindak selaku tuan rumah. Kan tapi beberapa hari setelahnya Indonesia langsung dirundung duka, yaitu dengan datangnya musibah gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Semoga saja rakyat Indonesia akan bahu-membahu untuk melalui musibah ini, sehingga saudara-saudara kita yang berada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur, bisa melewati semua ini. Kita terkenal sebagai bangsa yang mengutamakan gotong royong, sehingga semoga saja semua bisa kita lalui dengan sabar dan bisa melalui musibah ini dengan hati yang lapang. Saya akan membacakan update terbaru mengenai gempa yang terjadi di Cianjur. Saya kutip dari kompas.com. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan korban meninggal akibat gempa magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 56 orang. Perlu diketahui bahwa pada saat awal terjadi gempa, sebelum update jumlah korban, itu terdapat 46 korban jiwa. Data tersebut didapatkan Herman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD, dan sejumlah rumah sakit yang ada di Cianjur. Berdasarkan data terbaru di lapangan, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 56 orang, ujar Herman saat ditemui di halaman RSUD Cianjur, Senin 21 November 2022. Sebelumnya, Herman menyebutkan bahwa ada 46 orang yang meninggal dan 700 orang luka-luka. Sebanyak 70% korban luka masuk kategori berat. Bupati Herman menyatakan pihaknya membutuhkan banyak dokter tulang dan tenaga medis. Herman mengaku pihaknya kewalahan menangani korban luka. Saya masih menangani warga sakit atau luka. Ini kewalahan. Saya sudah bagi-bagi tugas Kapolres dan Dandim. Saya berada di rumah sakit, tangani warga sakit, kata Bupati Herman saat diwawancara Kompas TV. Kira-kira seperti itulah update terbaru mengenai musibah gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Semoga saja masyarakat atau saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Cianjur bisa bersabar menghadapi masalah ini, dan kita berharap jumlah 56 orang ini merupakan jumlah terakhir. Kita tidak berharap akan ada korban-korban lagi yang akan jatuh akibat dari gempa ini. Tentu dari musibah gempa ini kita harus mengambil pelajaran bahwa terutama bagi pemerintah, bagaimana agar sigap dalam menangani gempa. Kita Indonesia berada di kalau orang BMKG menyebutnya, kita berada di wilayah ring of fire, di wilayah cincin api. Artinya suatu wilayah yang sangat rentan untuk terjadinya gempa, sehingga diperlukan mitigasi bencana ketika terjadi musibah seperti ini. Kita berharap semua rakyat Indonesia harus bahu-membahu, harus saling bergotong royong. Kita semua bersama
saudara kita yang ada di Cianjur. Pray for Cianjur harus kita galakkan guna membangun solidaritas di antara sesama warga bangsa yang di antara sesama anak bangsa yang sedang terkena musibah. Indonesia tidak henti-hentinya terkena musibah. Mulai dari tahun 2018 terjadi gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok. Kekuatannya lebih besar dari yang terjadi pada saat ini, yaitu sekitar 6,8 magnitudo pada saat itu, yang menyebabkan ratusan korban jiwa dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Belum usai gempa Lombok, pada tahun 2019, akhir 2019 persisnya, atau di awal 2020 di Indonesia, datang lagi musibah berupa virus corona atau COVID-19. Artinya dan efeknya masih kita rasakan sampai sekarang. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi ini menimpa seluruh dunia. Artinya pemulihan ekonomi akibat musibah gempa, terutama bagi saudara-saudara yang ada di Lombok, itu belum usai betul, ya, belum usai betul. Lagi disambut oleh virus corona, dan efek dari virus corona ini belum selesai total 100%. Sekarang sudah disambut lagi oleh gempa di Cianjur. Tentunya pemerintah harus sigap, harus sabar, bagaimana harus mengeluarkan kebijakan yang tepat agar saudara-saudara kita bisa membantu rakyatnya dalam menangani musibah ini. Tentunya kita percaya sepenuhnya kepada Bapak Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, akan mampu menyelesaikan permasalahan ini. Kita kenal beliau adalah orang yang sangat dekat dengan rakyat, orang yang sangat peduli dengan musibah-musibah yang terjadi di rakyatnya. Tidak jarang beliau langsung terjun untuk melihat langsung bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah, sehingga sejauh ini kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan dalam menangani musibah seperti ini selalu tepat sasaran. Sekali lagi, kita berharap musibah ini cepat berlalu. Semoga tidak ada tambahan korban lagi, cukup dengan jumlah yang ada pada saat ini. Dan untuk korban yang luka, semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa hidup dengan normal. Sekali lagi, kita harus mengambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa kita hidup kita hidup di wilayah yang merupakan jalurnya gempa, kalau orang BMKB menyebutnya, sehingga harus perlu kehati-hatian. Mungkin negara kita belum secanggih negara Jepang yang lebih parah keadaan gempanya dari kita di Indonesia, akan tapi paling tidak dari satu peristiwa ke peristiwa selanjutnya kita harus bisa mengambil suatu pelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.